Hello Teknolovers, nama Rafael Alun Trisambodo dan Jonathan Latumahina mendadak jadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandisatrio terhadap David. Mario Dandisatrio sendiri adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo, sedangkan David adalah anak dari Jonathan Latumahina. Kedua nama tersebut adalah tokoh terkenal yang memiliki jabatan penting dalam pekerjaannya. Rafael Alun Trisambodo adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Jonathan Latumahina merupakan seorang pengurus pusat GP Ansor. Sontak publik penasaran dengan kekayaan dari keduanya. Siapa yang lebih kaya? Berikut akan kita ulas penjelasannya. Ayah Mario Rafael Alun Trisambodo. Seperti diketahui bersama, Rafael Alun Trisambodo bukanlah orang sembarangan. Sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ia memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK, saat ini harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo mencapai 56 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan. Tercatat ada 11 tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Sleman, Manado, dan Jakarta Selatan. Selain tanah dan bangunan, harta kekayaan Rafael juga terdiri dari harta bergerak berupa 2 unit mobil seharga 425 juta rupiah. Ayah Mario tersebut juga memiliki surat berharga senilai 1,55 miliar rupiah. Kas dan setara kas 1,34 miliar rupiah, serta ada harta lain yang bernilai 419 juta rupiah. Bahkan Rafael Alun Trisambodo tercatat bersih dan tidak memiliki hutang apapun. Dalam LHKPN tersebut, Rafael Alun Trisambodo tidak mencantumkan mobil Jeep Wrangler Rubicon dan motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan Mario Dandi di media sosialnya. Selain itu, Rafael juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 420 juta rupiah. Kemudian surat berharga sejumlah 1,5 miliar rupiah, serta kas dan setara kas 1,3 miliar rupiah. Selanjutnya tercatat harta lainnya berjumlah 419 juta rupiah. Adapun kenaikan harta kekayaan Rafael setiap tahunnya yakni per 24 Juni 2011, 19,49 miliar rupiah. Per 25 Januari 2013, 21 miliar rupiah. Per 22 Januari 2015, 35,2 miliar rupiah. Per 28 September 39,8 miliar rupiah. Per 2017 41,4 miliar rupiah. Per 31 Desember 2018 44,08 miliar rupiah. Per 31 Desember 2019 44,2 miliar rupiah. Per 31 Desember 2020 55,6 miliar rupiah. Dan per 31 Desember 2021 sebesar 56,1 miliar rupiah. Buntut gaya hidup mewah Mario yang kerap pamer kemewahan di media sosial, akhirnya sang ayah ex-pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya. Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK pada sekitar pukul 07.45 waktu Indonesia Barat dan tidak memberikan komentar kepada awak media. Setelah menunggu beberapa saat di lobi Gedung Merah Putih KPK, yang bersangkutan kemudian masuk ke ruang pemeriksaan pada sekitar pukul 09.03 waktu Indonesia Barat pada 1 Maret 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan klarifikasi terhadap Rafael terkait ketidaksesuaian antara profil kekayaannya yang mencapai sekitar 56 miliar rupiah dengan jabatannya sebagai pegawai Dirjen Pajak. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan jumbo, asalkan bisa membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Akibat dari perbuatan anaknya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya. Saat melakukan penganiayaan, diketahui Mario memukul David secara bertubi-tubi ketika telah tersungkur. Bahkan Mario Dandi sempat bergaya selebrasi seusai menganiaya David. Beberapa orang di lokasi pun terlihat hanya menonton. Video ini direkam seseorang yang ada di lokasi kejadian. Atas perbuatannya, Mario dijerat dengan pasal 355 KUHP ayat 1, subsider pasal 354 ayat 1 KUHP, subsider 535 ayat 2 KUHP, subsider 351 ayat 2 KUHP,
Penyidik juga mengenakan Mario pasal 76C Jo 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara. Untuk tersangka Sen dijerat pasal 355 ayat 1 Jo pasal 56 KUHP, Subsider 354 ayat 1 Jo 56 KUHP, Subsider 353 ayat 2 Jo 56 KUHP, Subsider 351 ayat 2 Jo 76C Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk AG dikenakan pasal 76C Jo pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 Jo 56 Subsider 353 ayat 1 KUHP Subsider 351 ayat 2 KUHP. Polisi juga kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario berinisial SRLPL yang berusia 19. Dia berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan ponsel Mario. Masih gemes dengan kasus yang satu ini. Nah, sementara itu kalau dilihat dari segi kekayaan ayah David, Jonathan Latumahina. Dilansir dari sejumlah sumber, Jonathan Latumahina adalah tokoh penting yang tergabung dalam gerakan pemuda GP Ansor. GP Ansor ini merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama NU yang berada di bawah pimpinan Menteri Agama RI Yakut Holil Qomas. Instansi ini sendiri merupakan salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama NU yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. Ayah David di GP Ansor berprofesi sebagai tim cyber PP. Jika dilihat dari beberapa foto yang beredar, sosok Jonathan tampak sangar dengan wajah dan beberapa bagian tubuhnya diwarnai tato. Namun demikian, ia dikenal sebagai sosok yang agamis. Hal ini diketahui dia sering membagikan sejumlah aktivitas dan foto tentang kegiatan keagamaan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti bisnis yang dijalankan, serta berapa besar harta kekayaan yang dimiliki oleh Jonathan Latumahina sebagai ayah David. Namun sosok Jonathan dikenal sebagai pria kaya terpandang serta banyak dikagumi orang. Jadi meski tidak terekspos, jangan salah ya, kan doi bukan pejabat publik yang wajib melaporkan jumlah kekayaannya secara rutin. By the way nih, kondisi David Ozora atau David Latumahina dikabarkan saat ini kini membaik, usai mengalami penganiayaan oleh Mario Dandi dan teman-temannya beberapa waktu lalu. Informasi itu diketahui lewat video yang dibagikan oleh Twitter @seksisax Minggu 5 Maret 2023 milik ayah David, Jonathan Latumahina. Unggahan itu nampak memperlihatkan kondisi putranya pada sisi samping disertai keterangan emoji hati. Dalam video tersebut terlihat David yang kondisinya kian membaik. Meski belum sadar, David sudah tidak menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perbandingan kekayaan ayah Dandi dan Jonathan ayah David. Gimana menurut kalian Teknolovers? Kalau aku sih lebih baik kaya hati ya daripada kaya materi. Apalagi pas dicek ternyata uang rakyat. Oke, daripada overthinking, mending dukung terus channel dengan cara memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!